Ya, kita mulai dulu dengan berdoa bersama-sama ya. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilma warzuqni fahma. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Nah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Sehat ya? Yang sedang sakit semoga segera Allah beri kesembuhan ya. Oke. Aku yang lagi sakit, Bu. Aku yang lagi sakit. Ya, semoga cepat sembuh Mas Fafa. Amin. Oke, jaga kesehatan tentunya karena masih masa pandemi. Maka istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak main, jangan terlalu banyak ngegame. Apalagi insya Allah besok Senin kita sudah akan melaksanakan PTS. Ya. Nah, untuk info lebih lanjut, PTS-nya di sekolah atau masih online nanti akan segera diinfokan ya. Sekarang belum ada kepastiannya. Oke. Sudah pada sholat duha belum ini tadi? Sudah. Kemarin kan waktu dicek di sekolah ternyata wah kalau sholat 5 waktu alhamdulillah semua sudah ya. Tapi saat dicek sholat duhanya ternyata kadang-kadang ingat gitu ya, kadang-kadang lupa. Tapi sering banyak lupanya. Nah sekarang kalau pas Zoom ini kan sudah diingatkan, nah harapannya sudah dilaksanakan ya insya Allah. Dan jangan lupa besok ada syiar puasa Kamis. Oke ya. Semoga dengan wasilah perantara semua ibadah sunnah kita, Allah mudahkan kita dalam menggapai cita-cita dan mimpi-mimpi kita. Oke, semangat ya. Untuk besok Kamis, insya Allah masih kita agendakan Zoom, yaitu besok kita akan membahas Zoom-nya matematika dan PAI, ya insya Allah. Tuh, jamnya sama, insya Allah jam 10 ya. Jadi Zoom-nya yang kelas 6 hari Rabu dan Kamis jam 10. Hari ini ya, kalau besok kita akan membahas matematika dan PAI, yang hari ini insya Allah kita akan membahas IPA ya, yang tugas PDR hari ini untuk persiapan PTS besok juga ya. Oke, langsung saja kepada Pak Arifin. Saya berikan kesempatan, monggo. Baik, terima kasih Bu Sari atas kesempatannya. Pak Arifin buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa belajar walaupun secara virtual ya. Tapi kita tidak boleh putus asa, harus tetap semangat untuk meraih kemampuan keterampilan kita yang maksimal dengan cara memperbanyak ilmu pengetahuan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi-materi IPA yang terfokus pada soal-soal yang sudah Pak Arifin bagikan kemarin
Nanti kita bahas bersama-sama. Apabila ada yang tidak paham, nanti bisa bertanya kepada Pak Arifin. Oke. Suara Pak Arifin cukup jelas atau masih terputus-putus ya? Jelas. Alhamdulillah. Kalau begitu, siapkan buku tulis IPA-nya. Silakan disiapkan buku tulis IPA-nya. Bagi yang sudah menyiapkan soal yang sudah Pak Arifin bagikan kemarin, bisa disiapkan juga soalnya. Misalnya sudah di print atau dalam bentuk sudah disimpan di komputer atau laptopnya, mungkin bisa dibuka juga soal-soalnya. Atau mungkin ada yang sudah mengerjakan, nah nanti kita cocokkan bersama kalau ada yang sudah mengerjakan. Oke, sudah ya? Sudah disiapkan buku tulisnya? Dah. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu Pak Arifin akan membagikan tampilan layar. Silakan perhatikan ya. Ya, ini. Oke. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan. Ya. Alhamdulillah. Baik. Langsung aja kita bahas. Untuk soal BDR IPA tanggal 15 September 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah berdoa ya sama Bu Sari. Selanjutnya kita bahas nomor 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin dengan bantuan manusia disebut perkembangbiakan apa, anak-anak? B. Vegetatif buatan, Pak. Ya, vegetatif buatan. Ya, ini ya jawaban yang benar adalah B. Benar. Karena dia tidak kawin, berarti itu vegetatif, dan bantuan manusia, berarti itu buatan. Kalau tanpa bantuan manusia, berarti itu alami. Kalau generatif itu berarti secara perkawinan. Gitu ya. Nah. Silakan langsung dijawab. Nomor 1 jawabannya adalah B. Vegetatif buatan. Oke. Sekarang nomor 2. Perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara menimbun bagian cabang. Ini ya, menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang dalam permukaan tanah. Disebut apa? Merunduk. Merunduk. Ya, benar sekali, merunduk. Ya. Kalau okulasi itu menempel. Kalau stek itu bagian batangnya kita tancapkan ke dalam tanah. Kalau menganten itu menyambung. Ya, ingat-ingat. Oke, sudah ya. Nomor 2A jawabannya. Nomor 2A. Baik, nomor 3. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki apa ini? Perkembangbiakan generatif ya ini. Setiap. Apa? Yang memiliki apa? Kayaknya daun. Kayaknya. Memiliki daun? Ya. Ya, kalau memiliki daun itu hampir semua tumbuhan bisa, Mas. Tidak hanya yang generatif. Ini fokusnya yang generatif. Yang paling utama adalah yang spesifik adalah bunga. Ya. Karena yang vegetatif pun bisa dengan memiliki daun, memiliki akar, memiliki batang. Tapi kalau yang generatif itu hanya bisa dilakukan dengan cara tumbuhan yang memiliki bunga. Nanti bunga itu ada bagian benang sari dan juga putik. Nah, benang sari itu sebagai sel kelamin jantan, putik sebagai kelamin betina. Nanti kalau menyatu akan menjadi penyerbukan dan menjadi tumbuhan baru. Oke, itu ya. Yang paling benar adalah D, bunga. Nomor 3, D. Nomor 4,
hewan di bawah ini yang dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan, yaitu membantu penyerbukan. B. Lebah, Biasanya Pak. apa? Pak. Ya, lebah. Lebah ya, serangga ya. Urip. Biasanya antara tumbuhan dengan serangga itu saling terjadi simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Lebahnya nanti mendapatkan madu atau nektar, bunganya dapat melakukan penyerbukan. Nah, itu. Ya, kalau gajah ya nggak mungkin, nanti kalau gajah tumbuhannya malah hancur karena diinjak-injak. Oke. Nomor 5. Ya, nomor 4 adalah B, lebah. Nomor 5. Salah satu cara reproduksi lebah madu adalah telur tanpa dibuai. Ingat-ingat, telur tanpa dibuai menjadi individu baru. Kata kuncinya adalah telur tanpa dibuai. Nah, cara ini disebut apa? Ada yang tahu? A. Partogenesis. Partogenesis. A. Partogenesis, Pak. Ya, nah, Partenogenesis. jawabannya adalah A, partenogenesis. Partenogenesis. What's that? Nah, ini ya, partenogenesis ini adalah reproduksi tanpa dibuai. Ya, kata kuncinya adalah reproduksi tanpa dibuai. Kalau yang paidogenesis itu adalah reproduksi sebelum masa dewasa. Jadi sebelum saatnya reproduksi tapi sudah bisa reproduksi, itu namanya paidogenesis. Kalau metagenesis itu daur hidupnya suatu makhluk hidup. Kalau spermatogenesis adalah proses pembuatan sperma. Itu aja sebagai bahan pengetahuan untuk kita. Nah, oh ya, nomor 5 tadi jawabannya adalah A. Silakan ditulis. Nomor 6. Nah, ini gambar ini. Coba kita perhatikan gambar ini. Ini gambar apa, anak-anak? Kadal, ya. Benar. Hewan pada gambar di atas berkembang biak dengan cara apa, anak-anak? Ovovivipar. Ovovivipar, ya. Ya, itu dengan cara bertelur dan melahirkan. Ovovivipar. Jadi bertelur di dalam rahim atau perutnya ini, menetas di dalam. Nah, menetas di dalam itu ciri-ciri hewan ovovivipar. Bertelur di dalam tubuhnya dan menetas di dalam tubuh. Itu ciri-cirinya. Nah, nomor 6 jawabannya adalah B. Ovovivipar. Nomor 7. Nomor 7. Nah, ini lumba-lumba. Kalian mungkin ada yang suka lumba-lumba, lucu misalnya. Udah tahu. Nah, lumba-lumba sebagai hewan air berkembang biak dengan cara apa? Ini hewan air. Vivipar, Pak. Vivipar. Lumba-lumba ini adalah vivipar. Lumba-lumba ini adalah vivipar. Betul. Karena dia termasuk mamalia dan bernafas menggunakan paru-paru. Makanya dia memiliki adaptasi tingkah laku, yaitu sering muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Nah, dia adalah termasuk hewan mamalia dan juga beranak atau melahirkan. Pak, Ya, Mas Fafa? belah diri itu kayak apa sih, Pak? Apa? Belah diri itu kayak apa? Membelah diri itu inti selnya. Inti selnya itu yang tadinya cuma satu, terus terbelah sehingga ada 2 inti sel. Nah, kalau sudah ada 2 inti sel, kemudian akan menjadi makhluk hidup baru. Yang tadinya cuma menjadi
2. Nah, kalau Oke. lebih jelasnya memang harus lihat videonya. Tapi kalau sekarang hanya sebatas Pak Arifin jelaskan menggunakan kata-kata. Jadi intinya kalau membelah diri itu inti selnya itu yang tadinya 1 membelah menjadi 2 dan menjadi makhluk hidup baru. Oke, gitu ya Mas Fafa. Wow. Ya, Paham. oke kita lanjut. Lanjut. Nomor 7 tadi adalah B. Vivipar. Udah tuh Nah, nama sekarang nomor 8. Beruang kutub, ya ini beruang kutub ya, dapat terlindung dari cuaca dingin. Nah, karena memiliki apa ini? Tahu B, Pak. B, Pak, lapisan lemak dan bulu yang tebal. Ya, jawabannya adalah lapisan lemak dan Beruang bulu kutub tebal. terlindung dari Nah, cuaca dingin karena memiliki dengan memiliki lemak dan bulu yang tebal, dia tetap terjaga suhu tubuhnya sehingga tidak kedinginan dan mati. Ini ya. Nomor 8 adalah B. Nomor 8 B. Sudah? guys. Nomor 9. Hewan berikut yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan gurun. Daerah gurun ya. B, Pak. Salah, Pak. Unta. Nah, daerah gurun adalah unta. D. Jawabannya adalah D. Unta. Apa tuh? Ya, daerah gurun ya kan. Gurun itu panas. Oh iya Hewan yang iya. biasanya di daerah gurun adalah unta. Siap. Lanjut. Sudah? Lanjut ya. Nomor 9 adalah B. Ini sambil kalian tulis loh di buku tulis, nanti jawaban kalian dikirim ke Bapak Ibu guru. Walaupun ikut Zoom tetap harus mengumpulkan tugas. Oke. Siap anak-anak? Siap Oke. lanjut. Lanjut ya. Nomor Ya. 10. Tumbuhan insektivora. Nah, insektivora adalah tumbuhan pemakan apa ini? D, Pak, serangga. Enggak. Ya, pemakan serangga. Nah, Serangga. ini mungkin materi kelas 4 ya, sudah disampaikan ada karnivora, herbivora, omnivora, dan insektivora. Nah, insektivora adalah pemakan serangga. Oke, sudah ya. Nomor 10 adalah D. Ya. Sekarang nomor 11. Warna tubuh bunglon dapat berubah sesuai lingkungan. Dengan tujuan apa? Tujuannya apa ini? Penyamaran. Penyamaran. Tujuannya adalah Ada Jawa semuanya tuh. Nah, dia menyamar seperti lingkungannya biar tidak diketahui oleh musuh atau mengelabui musuh. Ya. Namanya apa? Nama penyamarannya disebut apa? Mimikri. Mimikri ya. Mengubah warna Mimikri. tubuhnya itu disebut mimikri. Ya. Lanjut. Lanjut ya, nomor 11 tadi adalah A. Nomor 12 kita lihat soalnya. Nah, cicak memutuskan ekornya bertujuan untuk apa ini? Mengelabui pemangsanya. Ya, mengelabui. Ini sudah sering kita pelajari ya. Ya Nama, lo udah tahu. nama Mengelabui Atau itu apa sih, Pak? mengelabui itu istilah lainnya adalah apa ya? Menipu. Mengelabui, menipu lah. Menipu. Oh, oke. Jadi biar mangsanya itu fokus dengan ekornya yang gerak-gerak, terus si cicaknya yang masih hidup tadi bisa pergi. Ya, Nangis saiki tresnaku. gitu ya. Nomor berikutnya. Ya, nomor 12 tadi ada. Nomor 13. Pohon yang melindungi diri dengan duri, yaitu Palem. nah di atas Palem. yang
diri dengan duri. Kalian pernah kena bulu-bulu duri dari bambu enggak? Bambu, Istilah bambu. ya, atau bahasa Jawanya adalah lugut. Nah, jadi jawabannya adalah C. bambu. Nah, jadi durinya ini walaupun tidak kayak duri mawar atau duri kaktus itu, tapi bambu ini juga memiliki bulu duri. Ya, nomor 13 jawabannya adalah C, bambu. Bawa lagi. Bawa lagi. Nomor 14. Hewan ini bukan menggigit. Nah, hewannya ini enggak menggigit ya, namun menusuk Nyamuk. untuk menghisap darah Nyamuk. sebagai makanan. Nyamuk. Sering digigit nyamuk kayaknya kok hafal. Ya. Jadi nomor 14 jawabannya adalah nyamuk. B. Obvious, Pak. Kupu-kupu. Ya, Lanjut, Pak. lanjut ya. Nomor 14 adalah B. Silakan ditulis. Nomor berikutnya. Nomor 15. Duri yang ada pada tanaman kaktus mempunyai fungsi. Nah, fungsinya duri pada kaktus apa ini? B, Pak. Mengurangi Penguapan Nah, air. benar sekali. Mengurangi penguapan air. Kalau daunnya lebar, besar, itu kan penguapannya jadi Tapi juga semakin sakit loh, banyak. Pak. Sakit loh, Pak. Kenapa, Mas? Kalau ketusuk itu sakit loh, Kak. Iya, sakit. Makanya kita harus hati-hati. Ini ya, nomor 15 jawabannya adalah B, mengurangi penguapan air. Lanjut. Bisa. Nomor 16. Oh, iya. Contoh tumbuhan air yang mempunyai daun lebar yaitu apa ini? Daunnya lebar. Teratai. Teratai. Kangkung, semanggi ini daunnya ya kecil ya. Kalau kangkung itu panjang, kalau semanggi ini kecil-kecil. Pakis juga enggak besar. Oh, pakai di situ, Kak, Pak. Ya. Nomor 17. Nomor 16 tadi C ya. Silakan ditulis C. Udah. Nomor 17. Di bawah ini yang bukan termasuk pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jenis makanan. Nah, yang bukan ya. Jawabannya Ini Ovipar, itu enggak. ya, Itu enggak, itu malah. ovipar. Karena omnivora artinya apa ya? Kayaknya itu deh. Dua-dua. Kayaknya dua-dua kayak ini loh. Atau itu ya. Serangga sih. Kayak serangga. Carnivore buat daging. Herbivore Ya. buat itu daun. Ya. Kalau omnivora itu pemakan segala. Bisa daging, bisa tumbuhan. Kalau herbivora itu pemakan Daun. ya daun, tumbuhan gitu. Buah-buahan bisa. Tapi kalau karnivora itu pemakan daging. Daging. Ya. Steak voice. Jual. Ya, nomor 18. Tujuan umum dari penyesuaian diri makhluk hidup adalah apa? Tujuan utama atau tujuan umumnya dari penyesuaian diri. Tujuan utama dari adaptasi. Apa? Melestarikan jenisnya. Yang benar adalah melestarikan jenisnya. Ya, yang paling utama adalah melestarikan jenisnya. Adapun untuk mengurangi persaingan atau membunuh musuhnya itu yang berikutnya. Tapi yang paling utama adalah
melestarikan jenisnya agar jenisnya itu tidak punah. Ya, sudah. Nomor 18 B. Nomor 17 tadi C. Silakan ditulis. Nomor 19 berikutnya. Penyesuaian bentuk tubuh untuk memperoleh mangsa pada elang ditandai dengan memiliki apa? Sakar yang tajam. Sakar yang tajam. Sakar yang tajam. Oh, sebentar. Penyesuaian bentuk tubuh untuk memperoleh mangsa pada elang ditandai dengan memiliki Kemampuan. Sayap yang melebat. Oke, boleh. Kalau Pak Arifin lebih ke kemampuan terbangnya. Penyesuaian bentuk tubuh. Jadi nomor 19 ini lebih ke kemampuan terbangnya. Ini juga Ya. katanya. Terus biasanya kan langsung komen. Oke. Mereka langsung komen kalau ada yang aneh sama Zoom. Jadi nomor 19 jawabannya adalah B, kemampuan terbang. Dengan cara Oke, sudah. Nomor 20. Unta melakukan adaptasi pada lingkungannya dengan cara apa ini? Menyimpan air dalam jumlah banyak. Ya, menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Benar. Oke. Sudah. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Burung mempunyai paruh dan bentuk kaki yang berbeda-beda sesuai dengan apa ini? Bentuk paruh dan bentuk kaki itu berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Jenis makanan Ya, dan Pak. tempat hidupnya. Jenis Pak. makanan dan tempat Jenis hidupnya. makanan dan tempat hidupnya. Ya, ini ya. Kayak bebek itu berbeda dengan ayam. Karena tempat hidupnya, habitatnya itu berbeda. Nomor 22. Mempunyai daun yang lebar dan batang berongga adalah bentuk adaptasi tumbuhan apa ini? Agak. Daunnya lebar, batangnya berongga. Teratai. Teratai lagi. Ya, teratai. Karena daunnya lebar dan batang berongga ini karena hidupnya di mana ini anak-anak? Di air, Pak. Air. Di air, ya benar sekali. Nomor 22A, teratai. Lanjut. Nomor 23 Soalnya sampai berapa Pak ini? sampai 25. Ya, atau mau Pak Arifin tambahin? Nggak usah. Enggak. Enggak Pak. Enggak. Nggak usah dipakai. Nomor 23. Kupu-kupu mempunyai bentuk mulut. Nah, ini apa? Mulutnya kupu-kupu itu B, yang Pak. apa? Ketiga. Hmm? Apa? Apakah penusuk dan penghisap atau Penghisap. penjilat atau penghisap aja atau penusuk? Hisap. Ya, yang benar adalah penghisap. Bisa. Ya, menghisap madu atau nektar di bunga-bunga kayak gitu. Benar sekali. Nomor 20.
Nomor 23 tadi C ya, penghisap. Silakan ditulis. Sekarang nomor 24. Nah, tikus merupakan hewan pemakan segala. Pemakan segala tadi apa istilahnya? Omnivor. Omnivor. Omnivora. Wah, karena itu omnivora maksudnya ini. Omnivor B jawabannya. Nomor 24 jawabannya adalah B. Silakan ditulis. Oh, teka. Nah, soal terakhir. Kenapa ya Mas Fafa? Ya, kita lanjutkan nomor 25. Ayam mempunyai alat bela diri untuk melukai musuhnya yang disebut apa? Jengker. Biasanya terletak di kakinya. Kaci. Yang benar adalah Kaci. ya. Kalau bahasa Jawanya itu jalu di bagian kakinya itu loh. Ya. Kalau jengger itu kan di bagian kepalanya itu untuk ya menarik lawan jenisnya untuk keindahannya. Ya, yang benar adalah kaci. Ya, nomor 25 jawabannya adalah C, kaci. Oke. Baik, anak-anak. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama karena sudah bisa menyelesaikan tugas hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, ya lengkap sekali. Baik, anak-anak, berikut tadi pembahasan mengenai materi IPA. Pak Arifin gabungkan antara adaptasi hewan dan juga tentang perkembangbiakan, maksudnya adaptasi makhluk hidup dan juga perkembangbiakan makhluk hidup. Ada hewan, ada tumbuhan kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kalau tidak ada, baik Pak Arifin ingatkan untuk materi IPA sebelum kalian melaksanakan kegiatan PTS, silakan kalian pelajari yang ada di modul kalian dengan sungguh-sungguh, ya. Mulai dari ciri khusus hewan, terus adaptasi makhluk hidup, ciri khusus tumbuhan juga, ciri khusus makhluk hidup, yang ada kelelawar, ada ekolokasinya, terus unta memiliki punuk dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu kalian pelajari sebanyak mungkin. Kemudian berkaitan dengan adaptasi makhluk hidup. Nah, bentuk paruhnya, kakinya, terus jenis-jenis adaptasinya seperti apa. Ada tingkah, ada morfologi, fisiologi. Nah, itu contohnya hewan seperti apa kalian pelajari. Selain itu juga, ini kok pada mainan chat ya? Ayo, fokus dulu. Boleh menulis di kolom chat kalau memang ada hal-hal yang memang penting dan ingin disampaikan berkaitan materi pelajaran. Oke? Baik. Selanjutnya, Pak Arifin sampaikan juga materi tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Silakan kalian pelajari, ada vegetatif, ada generatif. Nah, vegetatif juga banyak sekali ya. Untuk tumbuhan ada yang alami, ada yang buatan. Untuk yang hewan ada seperti tunas, terus membelah diri, terus juga fragmentasi. Silakan kalian pelajari semuanya, contoh-contoh hewannya. Tuh. Itu sebelum Pak Arifin lanjutkan atau Pak Arifin tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi keseluruhannya dari Pak, nanti dikirim Kak, Pak. Kenapa?
Nanti dikirimkan soalnya, Pak. Nanti dikirim soalnya yang apa? Soal apa? Nanti dikerjakan. Yang dikerjakan nanti lho, Pak, IPA. Mm-mm. Dikirim Dikirimkan tetap nanti, Pak. Tetap dikirim, Jawaban. Mas. Jawabannya tetap dikirim ke Bapak Ibu guru wali kelasnya. Ya. Tetap dikirim ya. Ya. Kalau tidak dikirim nanti malah tidak dapat nilai. Ya. Ya. Oke, gitu ya. Baik, dari Pak Arifin cukup sekian. Kurang lebihnya Pak Arifin mohon maaf. Pak Arifin akhiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, saya kembalikan Bu Sari. Ya, terima kasih untuk Pak Arifin yang sudah menjelaskan tentang PDR hari ini IPA ya. Untuk jadwal PTS, insya Allah hari Jumat atau Sabtu nanti kita kirimkan lewat WA ya. Jadi sekarang bisa dimulai belajar. Kan tadi IPA sudah dikasih tahu Pak Arifin. Kira-kira apa saja yang harus dipelajari ya. Oke, saya sekali lagi Bu Sari ingatkan kalau untuk chat di kolom Zoom untuk yang berkaitan dengan materi saja ya. Oke, siapa ini? Mas Yoma, Mas Ihsan, Mas Ilham. Wah, agen FBI ini siapa ini? Mohon besok lebih disiplin dan tertib lagi ya, insya Allah. Nah, sekali lagi di presensinya ditulis ya namanya untuk presensi Bapak Ibu Guru yang hadir di Zoom siapa. Oke, selamat berjumpa besok hari Kamis ya di Zoom jam 10. Insya Allah akan membahas matematika dan PAI. Lalu Bu Sari mengingatkan lagi untuk tugas-tugas yang belum dikirimkan. Mohon harap segera dikirimkan. Karena ini sudah PTS, lalu nanti ada rapot PTS, biar rapotnya bisa terisi semua gitu ya. Nanti kalau ada tugas yang belum lengkap, nilainya belum bisa ditampilkan ya. Oke. Kalau ada yang kesulitan, silahkan boleh sekali bertanya kepada Bapak Ibu Guru ya. Oke, jadi misalnya ada kesulitan dalam mengerjakan atau bingung, silahkan boleh bertanya lewat Sapri atau nanti janjian sekolah. Oke, jadi harapannya tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan karena tidak bisa. Oke, semangat anak-anakku semuanya. Semangat untuk besok puasa sunnah Kamis ya. Semoga Allah mudahkan dan beri kesehatan kita semua sehingga bisa beribadah dengan lancar. Ya, sekian dulu mungkin dari Bu Sari dan Pak Arifin. Kita tutup dengan doa. Ya, gimana? Kalau nggak puasa gimana, Bu? Kemarin puasa nggak? Puasa. Wah, ya puasa lagi lah. Kalau bisa yang kemarin nggak puasa, sekarang puasa. Oh, yang kemarin puasa, ya berarti sekarang puasa lagi ya, insya Allah. Kalau nggak puasa, ya, Bu. Kekuatan dan kesehatan untuk kita. Kalau Ya, nggak mungkin mau gimana? Ibu Sari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa atubu ilaik. Sari akhiri wa kuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.